Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soket programming pada Python. Nah, apa itu soket? Soket adalah penghubung antara dua aplikasi yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, soket ini terbagi menjadi dua, yaitu secara lokal ataupun terpisah. Nah, secara lokal itu seperti dari program 1 ke program 2. Ada juga secara jarak jauh, yaitu dari laptop 1 ke laptop 2. Nah, tipe soket programming ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah UDP. Yang pertama adalah UDP dan yang kedua adalah TCP. Nah, apa bedanya dari UDP dan TCP ini? UDP ini bersifat connectionless. Jadi, si klien tidak perlu memberitahu si server bahwa dia sudah mengirim data. Sedangkan TCP berbasis connection oriented. Apa itu connection oriented? Maksudnya si server tidak akan bisa menerima data sebelum si klien request connect ke server. Nah, pertama ada deklarasi. Kita bisa masuk ke program. Yaitu pertama kita masuk ke import socket. Visual Studio. Tes 1. Tes PY. Tes server PY. Tes 1. Pertama seperti biasa interpreter yang selalu ada di Python. Lalu kita import soketnya, yaitu import soket. Lalu kita deklarasikan IP kita. Nah, karena yang kali ini yang akan saya bahas adalah soket programming secara lokal atau dari program ke program. IP-nya bisa kita masukkan 127.0.0.1. Nah, 127.0.0.1 ini pasti akan mengirim ke lokal. Nah, terus ada port. Nah, kalau port ini kita bisa membuatnya secara bebas. Saya tulis saja seperti 5000. Nah, kita sudah mendeklarasikan library untuk soketnya dan mendeklarasikan IP dan portnya. Nah, masuk ke tipe deklarasi tipe soket. Kita masuk saja ke sok. Nah, sok ini namanya bebas karena ini deklarasi nama variabel. Lalu kita isi sok dengan soket AF-in. Apa ini soket AF-inet? Soket AF-inet ini adalah mendeklarasikan IPv4 kita atau IP dasar dari laptop itu sendiri. Lalu masuk ke soket. Nah, di sini ada dua. Yang pertama sockthegram dan kedua sockstream. Sockthegram ini jika kita memakai sockthegram berarti protokol yang kita pakai adalah UDP. Sedangkan jika kita memilih sockstream, kita memakai protokol TCP. Nah, pertama kita coba dulu memakai TCP. Lalu ada namanya bind. Nah, biasanya yang selalu memakai fitur bind ini adalah si server. Kita gabung dia IP, port. Nah, ini berfungsi agar si sok ini terisi dengan IP dan port ini, agar kita bisa tahu kemana kita akan mengirim dan kemana kita akan menerima. Lalu ada listen dan connect pada TCP. Nah, kita coba. Bisa kita langsung listen sok.listen print. Nah, jika kita sudah membuat sok listen, artinya kita membuat TCP yang sudah bisa menunggu untuk menerima koneksi dari program klien.
waiting for connection. Nah, jika sudah seperti ini, program kita masih belum bisa menerima data. Kita tambahkan con, addr sock accept. Fungsi accept ini untuk menerima klien yang akan request connect kepada program tes ini. Kita masukkan print incoming connection from. Nah, fungsi lain ini berguna untuk mengetahui dari manakah asal koneksi itu datang. Di ADDR ini nanti kita akan bisa melihat port dan address IP dan port dari si klien tersebut. Nah, kita coba masuk ke while. Rusak. Data con receive 1024. Nah, 1024 ini total bytes. Untuk isinya sendiri 1024 ini adalah yang bisa digunakan di soket programming. Print retrieved data. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah siap menunggu koneksi yang datang dari klien. Kita run saja ke terminal. Python test py. Nah, program server sudah menunggu kliennya, namun kita belum ada pengirim. Nah, kita akan membuat pengirim. Tes 2 py. Kita buat saja di samping agar lebih mudah. Ini di hide. Kita lakukan hal yang sama seperti di sebelah. Nah, untuk port sendiri, di sini kita bisa memakai port yang sama. Port 5000. Masuk ke sock. Nah, kita coba socket sock connect. Masukkan IP yang akan kita connect. IP, port. Nah, fungsi connect ini untuk kita bisa terhubung dengan program servernya tadi, karena servernya menunggu listen dan kita berusaha connect. Lanjut, kita deklarasikan pesannya. Nah, apa maksud dari B ini? Karena jika mengirim data melalui soket, kita hanya bisa mengirim data melalui format ASCII, tidak bisa mengirim data melalui format string. Nah, B ini bermaksud untuk merubah data hello server ini menjadi kumpulan data angka yang akan di-encode untuk dikirim. Send message. Print data set. Nah, di sini kita bisa menambahkan terminalnya. Bisa kita split saja dengan menggunakan tombol ini atau Ctrl Shift 5. Nah, di sini kita jalankan program pengirimnya. Program tes 2 py.
Nah, bisa dilihat walaupun error kan, tapi soft kita tidak mengirim apa-apa dan server menerima data kosong saja. Nah, kita coba kembali, tadi ada error, server listen dan klien mengirim. Nah, bisa terlihat sudah menjalankan fungsi print, berarti fungsi socksend sudah berjalan. Bisa kita lihat di sini, ini receiver data, ini incoming from, incoming connection from. Nah, karena kita tidak memakai, karena di klien kita tidak memakai bind seperti di server ini akan menggunakan port secara acak. Bisa kita lihat sini 12455. Bisa kita jalankan lagi untuk ngecek apakah portnya berubah. Nah, portnya berubah 12456. Portnya akan terus berubah dikarenakan kita tidak menggunakan dikarenakan di klien kita tidak membind si IP dan port. Kita hanya mengirim data melalui menuju IP ini dan port ini. Nah, bisa terus ada receive from dan send to UDP. Nah, kali ini mari kita coba versi UDP-nya. Untuk IP dan port kita bisa buat sama aja ya. Sama dengan soket. Nah, untuk tadi kita samakan saja IPnet, yang berbeda hanya di soket sockthegram untuk memakai protokol UDP. Lalu bisa kita socksend to, kita masukkan pesan hello server, this is from client. Nah, untuk memakai fitur kirim, di pertama kita memakai fitur send to. Pertama kita isi dengan pesannya, lalu bisa kita isi dengan IP tujuan kita dan port tujuan kita, IP, port. Bisa juga tidak bisa sih. Nah, ini program pengirim sudah jalan. Bisa kita coba Python test. Nah, seperti tadi program Python, program yang berjalan secara UDP itu kan sistemnya connectionless. Jadi dia tetap bisa mengirim data walaupun dia tidak tahu ada server atau tidak. Data itu akan terus terkirim meskipun kita sudah mengirimnya berulang kali. Kita tidak akan tahu kapan data itu terkirim dan apakah data itu bisa diterima. Nah, kita buat saja, lanjut kita buat untuk si penerimanya. Sama dengan soket IFInet, sockthegram, sockbind, IP, port, data, addr, sama dengan sock from. Nah, untuk fungsi receive from ini kita tidak beda jauh dengan TCP tadi, karena ya data yang diterima 1024 bytes yang biasa dipakai dalam soket programming. Nah, untuk ini data ini di sini nanti data yang dikirim itu dan yang diterima oleh server akan disimpan, dan addr ini adalah pengirimnya tadi, seperti di
TCP. Lanjut kita bisa lihat print ADDR, print data Python test. Nah, di sini dia server akan terus berjalan dan menunggu data yang akan dikirim oleh si klien. Jika kita jalankan, nah data sudah terkirim. Nah ini bisa kita lihat nih address pengirimnya 12701 dan ini portnya 6. Atau bisa kita buat seperti ini. While true. Nah, jika kita buat seperti ini, program akan terus menerima data yang dikirim dari pengirim. Dan jika kita buat juga pengirim bisa mengirim berulang kali. While true. Ini kita komen karena datanya kita sesuai input. Message sama dengan input, masukkan data yang akan dikirim. Masukkan data aja, masukkan pesan. Nah, untuk mengkonversi data message ini, kan datanya string nih, kita konversikan menjadi bytes. Nah, kita bisa membuatnya sebagai message encode sama dengan bytes. Nah, bytes ini agar pesan kita tadi dirubah menjadi bytes. Kita masukkan message. Nah, ini pesan. Nah, ini pesan kita. Lalu kita masukkan tipe yang akan dirubah, ASCII. Lalu kita pastekan fungsi tadi. Nah, jika sudah, mari kita coba. 1, 2, 3. Oh, ini masih lagi enter. Python test PY. Nah, bisa kita lihat di sini. Oh, tadi karena sebelumnya itu untuk di Windows ini dengan Ubuntu berbeda ya. Untuk menutup program kita harus mengirim dulu baru bisa nutup. Sedangkan di Ubuntu bisa kita langsung Ctrl C atau namanya keyboard interrupt. Nah, di sini untuk misalkan mencoba close server. Nah, di sini jika kita tekan Ctrl C, program tidak akan bisa langsung keluar. Harus kita kirim data sekali lagi. Harus dapat data agar dia bisa keluar. Kirim saja enter kosong. Nah, baru programnya keluar. Mungkin itu perbedaan dari Ubuntu sama Windows yang bisa dilihat sejauh ini. Untuk keluar dari program server itu kita harus mengirim data sekali lagi. Print waiting data. Salah. Masuk ke sini. Nah, bisa kita lihat UDP itu tidak seperti TCP tadi. UDP itu portnya tetap stabil, tetap pada port yang sama walaupun dia berulang kali. Nah, mungkin itu saja untuk program TCP dan UDP. Sisanya bisa dikreasikan sendiri bagaimana program masing-masing berkomunikasi. Nah, untuk tugas itu kita buat seperti sebentar. Programnya
itu seperti ini chart kita buat agar 3 program bisa berkomunikasi. Dari program 1 mengirimkan data ke program kedua, program 2 tambahkan lagi program 3. Nah, seperti jika dianalogikan, program 1 itu adalah sensor, data sensor, program 2 itu adalah main untuk mengolahnya, dan program 3 itu menjadi output. Tapi untuk tugasnya hanyalah program 1 mengirim data ke program 2, dan data yang diterima program 2 itu diteruskan ke program ketiga. Nah, sama seperti analogi tadi, di mana sensor mengirim ke data sensor itu mengirim ke main, dan itu main mengolahnya menjadi output. Output itu seperti aktuator motor atau dan lain-lainnya. Nah, program itu bisa dilihat seperti ini contohnya. Nah, kita menjalankan sekaligus 3 program. Bisa dibayangkan yang pojok kiri ini adalah aktuator atau sebagai outputnya. Piton soal skip 2. Nah, ini adalah aktuator atau output ya, dan ini adalah Python soal soket. Nah, bisa dilihat program paling ujung ini kita bayangkan sebagai output, di mana program itu menjadi mendapatkan nilai dari main. Dan program kedua adalah program main yang menerima input dari sensor. Nah, program pertama adalah si pengirim data, atau bisa kita bayangkan sebagai sensornya lah. Nah, kita lihat 1, 2, 3, mengirim, dan ini menerima data dari program main. Atau bisa kita lihat sebentar, ini saya perlihatkan program paling terakhirnya. Kita print LDR agar kita tahu kalau program itu terkirim dari main. Nah, bisa kita lihat program main menerima data dari port 4000, yaitu port si program pertama, dan program ketiga yang mana kita analogikan tadi sebagai output menerima dari port 4010, yang mana 4010 adalah program 2. Nah, seperti itu tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan kurangnya tata bicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.